Sama saya Friska Salika. Pada podcast kali ini, saya akan membahas topik penting yang sedang ramai diperbincangkan dalam dunia keuangan, yaitu mengenai investasi logam mulia. Dan nantinya, saya akan membahas hal-hal menarik yang tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Dan di sini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber, dan untuk itu kita sambut saja. Ini dia Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang. Nah Mbak Fitri, jadi pada kali ini nih kita ingin membahas sesuatu hal yang menarik yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan dalam dunia keuangan, itu mengenai investasi logam mulia. Nah, dan dengar-dengar juga nih ya, katanya nilai rupiah Indonesia itu sekarang ini dianggap rendah. Apakah itu benar? Tapi kenapa bisa terjadi? Baik, ya menurut saya ya benar. Alasannya kenapa mata uang Indonesia rupiah dianggap rendah saat ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari ekonomi global maupun ekonomi domestik. Ada juga beberapa faktor utamanya. Apa tuh kira-kira? Yang pertama itu karena kuatnya dolar US. Dolar US saat ini dalam posisi kuat karena suku bunganya tinggi, sehingga banyak investor global memindahkan uangnya ke aset-aset dalam dolar. Apakah ada lainnya atau hanya itu saja? Ada dua. Yang dua itu karena ketergantungan pada impor. Indonesia itu masih banyak mengimpor barang-barang pokok seperti BBM, bahan baku industri, dan pangan. Jadi, saat harga komoditas global naik, permintaan terhadap dolar juga naik untuk membayar impor, sehingga menekankan nilai tukar rupiah. Jadi apakah nilai rupiah itu benar-benar lemah? Bukan berarti rupiah selalu buruk. Nilai tukar yang rendah bisa memberi keuntungan juga. Apa tuh kira-kira keuntungan yang bisa didapat? Misalnya seperti mendorong ekspor karena barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri. Terus juga mengurangi konsumsi barang impor yang mahal. Nah, jadi apa yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika mengetahui nilai rupiah Indonesia itu lemah? Apakah bisa dengan berinvestasi logam mulia? Baik, iya sih, salah satunya paling untuk masyarakat Indonesia ketika nilai rupiah melemah adalah beralih ke investasi logam mulia, khususnya emas. Kenapa tuh? Karena yang pertama itu mencari aset pelindung nilai. Yang kedua, mengurangi konsumsi barang impor. Dan yang ketiga, mengalihkan tabungan ke investasi. Dari yang paling penting, investasi logam mulia cocok untuk jangka menengah sampai panjang. Jadi emang investasi logam mulia itu apa sih? Kenapa bisa masyarakat Indonesia itu jadi beralih ke investasi itu? Menurut aku, investasi logam mulia itu adalah kegiatan membeli emas atau logam mulia lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan investasi ini bisa dilakukan dengan investasi emas fisik maupun emas digital. Nah, jadi
untuk berinvestasi logam mulia itu bisa hanya dengan emas saja atau ada yang lainnya? Untuk investasi logam mulia itu bisa dengan lainnya. Ada berbagai jenis logam. Apa tuh? Ada berbagai jenis logam mulia, yaitu mulai dari perak, platinum, palladium, rhodium. Tetapi yang paling populer dan banyak digunakan oleh orang-orang itu adalah emas. Karena emas dianggap sebagai aset yang aman dan terpercaya. Jadi mayoritas orang Indonesia itu kalau berinvestasi logam mulia itu dia lebih ke emas. Nah, terus kan di emas itu kan ada yang bentuknya batangan dan juga ada yang sudah berbentuk perhiasan. Nah, itu lebih baik mana? Apakah keduanya itu sama-sama menguntungkan? Untuk itu sebenarnya bingung juga ya milihnya, karena itu tergantung dari kitanya masing-masing, gitu kan. Kita gimana, mau Gaya gimana hidupnya gitu kan. gimana ya? Lebih cocok ke mana gitu? Keduanya itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihan dan kekurangannya itu? Kalau emas batangan itu kan bentuknya seperti simple ya dia, tetapi tidak bisa dijadikan aksesoris gitu, dia nggak bisa. Sedangkan kalau perhiasan itu bisa dijadikan sebagai aksesoris, Bisa untuk bergaya ya kalau orang. benar. Tapi cuma kalau dari segi kemurniannya lebih tinggi emas batangan daripada perhiasan. Yang perhiasan. Soalnya kalau perhiasan kan kayak misal kayak cincin nih, kita mau jual nih cincin, itu kan kayak Suka kalau perhiasan tuh udah diolah gitu gak sih iya, terus biasanya kayak, emasnya? kan Jadi nggak terlalu murni. Terus dia kayak ada, kalau cincin kayak ada apa sih itu namanya? Apa tuh? Kayak berlian gitu loh, kayak itu Yang pernak-perniknya itu ya yang bukannya, jadi bukan emas asli. Jadi kalau ditimbang kita mau jual emas nih, terus ada emasnya tambahan tuh beratnya dari situ, dari yang tapi dikurangin malah. oh jadi dikurangin. emasnya dikurangin tapi justru Iya. menggunakan pernak-pernik lain yang bisa memberatkan Iya. timbangannya itu. Bukan memberatkan, malah kayak ditimbangnya tuh emas murninya, bukan yang kayak ditambahan dari pernak-pernik itu, itu nggak dihitung. Jadi kayak malah kalau perhiasan kalau kita jual malah kayak agak rugi, soalnya kita beli segini tapi pas dijual segini gitu. Jadi kalau dijual itu dia lebih tinggi yang apa nih? Yang batangan. Yang batangan betul. Nah, terus untuk berinvestasi ini kan ada dua cara ya berinvestasi. Bisa dengan cara membeli fisik dan juga yang digital. Nah, itu sebenarnya tuh lebih baik yang mana sih? Kalau ini lebih tergantung gaya hidup kita masing-masing. Kalau orang tua itu kan kayak mungkin lebih memilih emas fisik dibandingkan digital. Tetapi kalau sekarang mungkin banyak orang yang menginvestasikan emas digital. Karena zamannya sekarang juga udah beda, lebih berkembang. Antara emas fisik dan digital ini juga sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa tuh antara kelebihan dan kekurangannya dari kedua itu? Untuk kelebihannya dan kekurangannya dari emas tersebut, untuk emas fisik itu dia memberikan kepemilikan langsung dan kualitasnya terjamin. Namun memerlukan biaya penyimpanan dan beresiko kehilangan. Jadi kita kayak takut gitu kan kalau kayak melihara Menyimpan. kayak menyimpan emas fisik gitu kan. Karena Dia iya takut sih. kayak takutnya dicuri, kayak takutnya ada apa maling gitu Lupa kan. ya kan, Kita naruhnya lupa kadang naruhnya di manusia mana, gitu. kan manusia ada lupanya juga kan. Terus juga sedangkan untuk emas digital dia menawarkan kemudahan transaksinya dan biayanya juga rendah. Tetapi volatilitas harga dan resikonya itu keamanan digital. Lebih aman digital. Asalkan Daripada- juga platformnya juga terpercaya ya. Iya. Nah,
apakah emas digital itu setara dengan emas fisik dari segi keamanan dan keuntungannya? Kalau dari segi keamanan dan keuntungannya itu, kalau emas fisik itu kita bisa pegang langsung, kayak ya udah kita Nyata ya, jadi nyata, real ketahuan gitu. bentuknya gitu kan. Kita tahu gitu bentuknya gimana gitu. Tapi kalau resikonya juga real, kayak bisa hilang, terus dicuri atau rusak. Iya gitu sih, kan. benar. Sementara kalau emas digital itu disimpan secara online. Ya, jadi kayak kita nggak takut kehilangan atau apa gimana gitu. Karena sudah ada yang nyimpan di Iya. aplikasi online itu kan, kayak ada fitur-fitur atau apanya gitu ya kan, sistem yang menjaga emas itu. Jadi dari sisi keamanan bisa dibilang lebih praktis dan aman. Nah, Mbak Friska, kalau soal keuntungannya ini, keduanya sama-sama ngikutin harga pasar. Tetapi kalau emas digital itu lebih praktis karena bisa beli dan jualnya juga langsung dari aplikasinya langsung. Jadi kayak cuma modal HP, yang penting punya internet, ada kuotanya gitu. Kalau kita lagi males kan udah kita jual di online aja gitu. Apalagi kan orang-orang sekarang itu maunya yang simple dan praktis gitu Iya, kan, betul. nggak mau ribet. Betul. Terus juga sedangkan emas fisik itu apalagi kalau bentuknya perhiasan, bisa ada biaya tambahan. Kayak Biaya membuat perhiasan-perhiasannya itu ya, kayak mau dibentuk apa iya, gitu kan, betul. kayak mau cincin, kalung gitu kan. Dan dia juga dijualnya juga nggak segampang kayak klik-klik di HP kayak yang digital gitu. Kayak harus ke toko Iya, gitu kan. kita harus ke toko, kita harus konfirmasi ini mau jual ini gitu. Agak ribet sih kata aku. Ya, baik. Nah, terus gimana nih cara paling aman untuk berinvestasi logam mulia, terutama itu khususnya untuk pemula? Baik, jadi cara paling aman dan khususnya untuk pemula itu bisa beli di tempat terpercaya. Terus kayak cek keaslian dan kualitasnya. Terus kayak kita juga nyimpennya harus dengan baik, nggak boleh kayak sembarangan. Iya. Kayak gitu. Apakah ada pajak atau biaya lain yang harus diperhatikan saat membeli ataupun menjual logam mulia itu? Ya, ada beberapa pajak dan biaya. Biaya lain yang perlu diperhatikan. Apa aja tuh? Membeli atau menjual logam mulia seperti emas batangan atau perak. Jadi saat membeli logam mulia di Indonesia, emas batangan itu dikenakan PPN sebesar 11%. Namun ada pengecualian untuk emas batangan bersertifikat dan produsen tertentu bisa mendapatkan fasilitas bebas PPN. Selain itu juga ada biaya cetak dan biaya administrasinya. Dan kita ketika menjual logam mulia ke perusahaan atau badan usaha bisa dikenakan PPh 22 atau sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP atau 0,9% itu untuk tanpa NPWP. Oh, jadi berbeda ya, yang berbeda. memegang NPWP sama yang tidak. Dan juga ada selisih harga jual dan belinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa kesalahan umum yang sering dilakukan para investor nih? Baik, dari kesalahan umum yang sering dilakukan investor, terutama yang masih baru.
Apa tuh? Yang pertama, tidak punya tujuan. Terus yang kedua, kurang riset atau ikut-ikutan dia. Jadi kayak FOMO ya kalau bahasa sekarangnya itu. Sekarang itu FOMO, betul. Dan yang ketiga itu tidak diverifikasi. Terus yang keempat itu panik saat harganya turun. Yang kelima itu mengabaikan pajak dan biaya. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada tidak sabar. Iya sih, namanya manusia ya, kadang Iya. pengennya cepet-cepet untung gitu kan. Padahal kita nunggu momen yang tepat untuk menjualnya. Nah, bagaimana sih perilaku masyarakat Indonesia dalam berinvestasi logam mulia dibandingkan dengan negara lain? Perilaku masyarakat Indonesia dalam berinvestasi logam mulia memiliki beberapa karakteristik Apa aja karakteristiknya? khas yang membedakannya dari negara lain, yaitu yang pertama ada emas sebagai tabungan. Emas tuh sebagai tabungan, bukan sebagai investasi gitu. Terus yang kedua, mayoritas masyarakat Indonesianya lebih suka emas fisik dibanding emas digital, seperti itu. Dan yang ketiga itu motivasi budaya dan sosial. Nah, mengapa sih logam mulia itu tetap menjadi simbol status dan kemewahan sampai saat ini? Logam mulia itu terutama emas dan perak, tetapi menjadi simbol status dan kemewahan sampai sekarang. Karena gabungan dari faktor sejarah, dari faktor sejarah, terus juga psikologi, budaya, dan ekonomi. Beberapa hal yang membuatnya seperti itu adalah yang pertama itu karena kelangkaan alami dan dianggap punya nilai intrinsik gitu, yang membuatnya berharga sepanjang masa. Terus yang kedua, karena sejak ribuan tahun lalu emas dan perak sudah dijadikan sebagai mata uang dan simbol kekuasaan. Terus lalu yang ketiga, bisa digunakan dalam perhiasan dan seni. Dan yang terakhir, yang keempat, karena dukungan dari industri mewah. Oke, terima kasih Mbak Fitri atas informasi-informasi yang sangat penting ya kan. Sama-sama. Nah, untuk kalian sekian podcast dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow dan share agar tidak ketinggalan podcast episode selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.